Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat subuh yang mulia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan kita dalam majelis ini merupakan pertemuan kita berlanjut nanti di akhirnya Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini tidak mengurangi keberkahan hari ini. Hari ini tanggal 11 Safar atau tanggal 26 Juli. Alhamdulillah, satu pekan yang lalu pemerintah telah memutuskan untuk mengeluarkan peraturan tentang usulan dari Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan apa, Pak? Ikuti perkembangan, Pak. Enggak. Tentang LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Itu akan ada pasal-pasal pidana, dan itu kita mengucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Karena negeri kita yang mayoritas muslim ini tanpa kita sadari telah masuk pengaruh LGBT itu. Pada, kalau saya tidak salah ingat, pada khutbah Jumat tanggal berapa? 10 ya. Pernah saya sampaikan juga tentang masalah itu, yang LGBT. Ada dua info. Yang pertama, info dari Kementerian Kesehatan di tahun 2022, berarti 4 tahun yang lalu, Pak. 4 tahun yang lalu. Itu tidak kurang dari 1.090.000 orang yang terkena LGBT di negara kita. Berapa persen, Pak? Dari 180 juta orang, itu 1 jutanya sudah terkena. Kemudian di tahun 2000, itu 4 tahun yang lalu, 4 tahun, sekarang tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian di tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan juga kurang lebih 71% penyakit HIV itu paling banyak lewat LGBT. Bukan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, ternyata bukan, tetapi laki-laki dengan laki-laki. Bagaimana tidak? Orang tempatnya dimasukin bukan pada tempatnya, kan? Ya kan? Bagaimana laki-laki? Kalau laki-laki perempuan wajar kan? Ada tempatnya. Laki-laki dengan laki-laki di mana? Makanya itu menjadi salah satu sebab terbesar. 71% LGBT. Dan itu perlu disampaikan terus-menerus. Kenapa sampaikan terus-menerus?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita semua, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanatan khaliqin nas bi khuluqin hasan. Untuk senantiasa terus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan mengiringi keburukan dengan kebaikan, yang mana kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Maka berlatar dari LGBT itu, LGBT yang ada di negeri kita, kan harusnya tidak ada di negeri muslim, tapi nyatanya sudah ada. Maka Islam itu memiliki aturan yang tegas tentang LGBT. Kalau zaman dahulu di Quran itu ada beberapa ayat itu menceritakan tentang kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Kalau kita sering dengar itu namanya kaum Sadum, dalam bahasa Arab Sadum. Tapi ke Indonesia jadi kaum Sodom. Negerinya namanya Sadum. Di tafsir Ibnu Katsir gitu. Negeri Sadum. Kemudian Nabi Lut itu merupakan ibnu akhi Ibrahim, anak dari saudara Nabi Ibrahim, jadi masih keponakan. Dan diutus terkhusus kepada kaum itu, namanya kaum Sadum. Dan kaum itu memang dahulunya sebelum kedatangan Nabi Lut itu memang sudah suka dengan laki-laki. Laki-laki suka dengan laki-laki, tidak suka dengan perempuan. Tidak suka dengan perempuan. Maka Nabi Lut diutus ke kaum Sadum itu, mulai berdakwah mengenalkan Allah. Nabi Lut itu punya beberapa anak perempuan. Beberapa anak perempuan. Coba bayangkan, anaknya Nabi. Kira-kira anaknya Nabi cantik atau tidak, Pak? Cantik. Cantik sekali, bukan cantik saja, cantik sekali. Kalau di surat Hud itu ceritakan wajaa qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu ya'maluna sayyi'at. Datang ketika Nabi Lut alaihissalam sudah berdakwah beberapa tahun kepada kaumnya, maka datang kepada Nabi Lut itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqahum da'a. Diutus oleh Allah beberapa utusan, atau bahasa kita malaikat. Malaikat itu menjelma menjadi beberapa laki-laki yang sangat tampan. Sangat tampan. Maka ketika kaumnya tahu kalau Nabi Lut itu kedatangan tamu laki-laki, apa yang mereka lakukan? Waja'a qaumuhu yura'un. Maka mereka kaum Sadum itu yuhra'una ilaihi. Yuhra'una ilaihi itu yusri'una ilaihi. Mereka itu terburu-buru datang kepada Nabi Lut. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Nabi Lut itu tahu bahwanya kaumnya dulu itu memang berbuat perbuatan itu. Apa itu perbuatan itu? Liwat. Suka laki-laki dengan laki-laki. Sampai Nabi Lut itu untuk menghormati tamunya itu sampai ngomong gini, ya qaumi haula ibanati. Wahai kaumku, ini ada anak-anakku. Ditawarkan itu anak-anaknya, Pak. Ditawarkan. Anaknya yang cantik-cantik itu ditawarkan kepada kaumnya. Haula ibana hunna athharu lakum. Mereka itu lebih suci bagi kalian. Fattaqullaha la tukhzuni fi dhaifi. Maka takutlah kepada Allah, jangan sampai kalian membuat sedih terhadapku, terhadap apa? Tamu-tamuku. Jangan mempermalukan aku depan tamu-tamu. Sampai ditawarkan itu anaknya perempuan. Bukan satu. Beberapa anaknya itu ditawarkan. Tapi namanya dasar orang yang sudah nyeleweng.
nyeleweng otaknya itu kan. Sudah rusak otaknya, nyeleweng. Apa kata mereka? Laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Wahai Lut, sungguhnya engkau tahu kami itu tidak punya keinginan terhadap anakmu. Coba. Ditawarkan perempuan-perempuan cantik, ngomongnya begitu. Wa innaka lata'lamu ma nurid. Sungguhnya engkau tahu apa yang kami inginkan. Apa yang diinginkan kamunya? Yang diinginkan kamunya itu tamu-tamunya Nabi Lut alaihissalam. Sampai Nabi Lut mengatakan, "Lau anna li bikum quwwah aw awi ila rukni syadid." Kalau sekiranya aku punya kekuatan untuk menolak kalian, atau aku akan mengadu kepada keluarga yang kuat. Tapi apa kata kaumnya? Ya Lut, inna rusulu rabbik. Nah, kata tamu-tamunya itu bukan kata kaumnya, kata tamu-tamunya. Ya Lut, wahai Lut, inna rusulu rabbik. Sungguhnya kami ini diutus oleh Allah, diutus oleh Tuhanmu. Lan yasilu ilaik. Sungguh kaummu tidak akan bisa mengganggumu. Tidak akan bisa mengganggumu. Kemudian setelah itu fa asri bi ahlika bi qit'im minal lail. Maka nanti kalian sekeluarga itu hendaklah pergi. Kapan? Qit'am minal lail, di akhir malam. Nah, kalau kira-kira itu menjelang subuh lah gitu ya. Jam 3 atau jam 4 itu disuruh pergi oleh tamu-tamunya Nabi Lut. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Jangan sekali-kali berpaling dari kalian seorang pun kecuali istrimu. Maka kita tahu dua istri Nabi yang celaka itu siapa? Istrinya Nabi Nuh satu. Yang kedua istrinya Nabi Lut. Dua-duanya itu istrinya Nabi Lut. Kalau di sini, kalau di surat Asy-Syu'ara itu illa ajuzan fil ghabirin. Istrinya itu sudah tua. Ajuzan fil ghabirin, termasuk orang yang ditinggal. Kalau di surat Ad-Dariyat, yang beriman kepada Nabi Lut itu fa akhrajna minha man kana minal mu'minin. Kami keluarkan semuanya dan tidak tertinggal kecuali orang-orang yang akan celaka. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maka tidak kami dapatkan mereka itu termasuk daripada orang-orang yang telah beriman atau muslim. Jadi dari kaum Sadum itu yang beriman kepada Nabi Lut itu hanya keluarganya. Dikecualikan istrinya. Karena istrinya itu termasuk yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka innahu musibuha ma'asabam. Sungguhnya kata utusan itu, tamu-tamunya, sesungguhnya musibah itu akan menimpa kepada mereka. Nah, ini azab yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Inna mau'idahumus subh. Sesungguhnya janji kepada mereka itu datangnya kapan? Subuh. Jadi di Quran itu datangnya azab itu yang pertama ini. Bisa datangnya kapan? Subuh. Kemudian di surat Al-A'raf juga Allah nyatakan afa amina ahlul qura ayyatina ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu akan merasa aman? Padahal akan datang atau bisa datang tiba-tiba azab kami malam hari dan mereka itu sedang tidur. Dua. Jadi satu bisa datang waktu subuh. Yang kedua datang malam ketika tidur. Yang ketiga awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Dan apakah mereka itu merasa aman terhadap azab atau siksa kami sedang mereka itu berada waktu duha dan mereka sedang bersantai atau bermain. Jadi tiga. Azab Allah itu bisa datang tiga. Yang pertama subuh, yang kedua malam ketika orang tidur, yang ketiga waktu duha ketika orang lagi santai-santai, lagi kerja. Tiga itu yang dinyatakan dalam Al-Quran.
Kemudian falamma jaa amruna, ketika datang waktu subuh itu, ketika datang perintah kami, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Kalau di beberapa ayat itu di surat Al-A'raf, wa amtarna 'alaihim matara fakaifa kana 'aqibatul mujrimin. Kalau di surat Asy-Syu'ara, wa amtarna 'alaihim mataran fandur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Di surat An-Naml, wa amtarna 'alaihim mataran fandur kaifa kana 'aqibatul mundarin. 4. Tapi di surat Hud ini hukuman bagi kaum Sadum itu apa? Ketika datang perintah kami, nah ini datang. Jadi kaum yang sudah didakwai Nabi Lut tadi itu untuk beriman kepada Allah tidak beriman, untuk meninggalkan perbuatan mereka yang menyukai laki-laki itu tidak mau ditinggalkan. Apa yang terjadi? Ketika datang perintah Allah, maka kami jadikan aliyaha safilaha, tempat yang paling rendah dijadikan tempat yang paling tinggi. Itu kalau ada yang mentafsirkan itu pernah saya sampaikan itu. Jadi Allah perintahkan malaikat itu mencongkel kaum Sadum itu, congkel. Habis itu diangkat begini, terus diangkat, dibalik, baru dihantamkan. Itu ada yang mentafsirkan gitu. Kalau di ayat ini, aliyaha safilaha, kami jadikan tempat yang paling tinggi itu menjadi tempat yang paling rendah. Kemudian wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud, dan kami hujani mereka dengan apa? Hujan apa? Hujan air. Kalau hujan air enak, itu orang senang semua kan? Petani-petani senang. Hujan apa? Hijarah. Hujan batu, yang mana batu itu min sijilin mamdud, dari tanah yang terbakar. Jadi hujannya itu hujan batu yang sudah menyala api itu. Membara itu. Begitu. Hukuman untuk siapa? Kaum Sadum. Di beberapa ayat wa amtarna 'alaihim matara. Bahkan saking kerasnya Nabi SAW tentang kaum Lut ini, juga di surat Hud ini, apa yang Nabi sampaikan kepada sahabatnya? Kata beliau, man wajadtumu, barang siapa di antara kalian mendapati mereka. Siapa mereka itu? Orang. Siapa di antara kalian para sahabatku mendapati dia, ya'malu amala qaumi Lut, orang yang berbuat perbuatan kaum Lut, apa yang dilakukan, Pak? Kata Nabi, faqtulul fa'ila wal maf'ul bih. Bunuh yang melakukan dan pasangannya. Saking kerasnya itu. Siapa di antara kalian yang mendapati seorang berbuat perbuatan kaum Lut, maka dibunuh. Siapa yang dibunuh? Pelakunya dan pasangannya. Sebab kenapa, Pak? Dalam prakteknya terjadi di Indonesia itu, pernah dengar Rian Jombang, Pak ya? Pernah dengar? Yang melakukan sodomi terhadap berapa anak itu. Ternyata setelah diselidiki, Rian dulu itu adalah korban waktu masih kecil. Masih kecil korban, kemudian tidak dibina mentalnya, ketika kan masih kecil lemah, tidak bisa melawan. Ketika sudah besar, jadi pelaku dia. Maka betul kata Nabi SAW, kalau didapati, bunuh dua-duanya. Yang melakukan dan yang diperlakukan. Kalau tidak, bahaya itu. Bahaya. Karena itu, Islam masih menoleransi perbedaan, tetapi Islam tidak menoleransi penyimpangan. Penyimpangan. Berbeda itu biasa. Berbeda itu biasa. Bahkan ada 2 ayat di surat Al-Quran itu tentang Nabi Yunus yang berharap kaumnya semuanya beriman.
Tapi ternyata tidak beriman, akhirnya ditinggal pergi oleh Nabi Yunus. Setelah ditinggal pergi, kaumnya beriman. Setelah tinggal pergi, kaumnya beriman. Itu pun Allah nyatakan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Yang pertama itu. Yang pertama di surat Yunus, berharap agar semua manusia itu beriman. Tapi ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa. Karena Allah memberi kepada manusia pilihan. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'min. Apakah engkau akan membenci manusia sampai semua itu menjadi orang beriman? Tak bisa. Tetap ada di dunia ini, ada orang beriman, ada orang yang kafir. Yang kedua, di surat Hud ayat 118, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Dan apabila Tuhanmu menghendaki, niscaya manusia itu menjadi satu. Tapi wala yazaluna mukhtalifin, tetapi manusia itu akan tetap berselisih, berbeda. Berbeda. Makanya wajar. Memang sifatnya manusia itu disamakan susah. Disamakan itu susah. Coba perhatikan, kalau kita perhatikan, kita ya di sini perhatikan, di antara baju-baju kita itu semuanya berbeda loh. Coba perhatikan, lihat, tidak ada yang sama itu bajunya. Mungkin ada yang warnanya sama, tapi tidak ada yang sama itu. Ada yang sama tidak bajunya, Pak? Oh, baju saya sama Saifulan. Coba perhatikan. Mungkin ada yang warnanya sama, tapi ukurannya beda. Ukurannya perhatikan masing-masing. Oh ya, ternyata tidak ada satupun baju yang sama. Itu baru lingkup kecil itu, belum lingkup yang lebih besar. Itu dua dalil bahwasanya manusia itu akan terus berbeda. Akan terus berbeda. Apalagi di tubuh umat Islam sendiri sudah banyak perbedaan, Pak. Dari dua ormas besar saja sudah banyak perbedaan. Ada yang sholatnya pakai bismillah jahri, ada yang sholatnya bismillahnya sir, ada yang sholatnya nanti setelah Al-Fatihah itu nanti bismillah jahar, ada yang tidak dijaharkan. Ada yang nanti subuhnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Sama-sama benar, sama-sama punya dalil, sama-sama berasal dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang sama. Karena itu memang sudah fitrah, akan terjadi perbedaan terus. Maka itu masih bisa ditoleransi. Tetapi mengenai LGBT itu, maka itu tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi sama sekali. Sama sekali. Kalau kaum Nabi Lut atau kaum Sadum, atau kita menyebutnya Sodom itu korbannya berapa, Pak? Korbannya berapa? Enggak tahu ya. Kaumnya Nabi Lut itu kalau di jumlahnya itu, kalau tidak salah ingat ya, 300-an lebih. Karena satu kaum 300-an lebih. Tapi pernah tahun berapa itu, ada satu daerah di dekat Italia itu korbannya lebih dari 100.000. Dan pernah difilmkan, kalau ada yang pernah nonton, Pak. Kaum apa itu? Pompei. Kaum Pompei. Korbannya 100.000. Apa yang mereka lakukan? Lebih parah, Pak. Kalau kaumnya Nabi Lut itu hanya laki-laki dengan laki-laki. Kalau Pompei itu lengkap, itu LGBT betul sudah. Pesta laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan,
Ada laki-laki yang bercampur dengan perempuan, bercampur dengan laki-laki. Kemudian L itu kan lesbi. G itu kan gay. Lesbi itu perempuan suka dengan perempuan. G itu laki-laki dengan laki-laki. Biseksual itu suka dua-duanya. Suka laki-laki, suka perempuan. Transgender, nah ini yang transgender ini laki-laki yang dia merasa dia perempuan. Atau sebaliknya perempuan dia merasa laki-laki sampai diubah apa? Kelaminnya. Transgender. Yang tiga ini, lesbi, gay, biseksual, ini dilakukan kaum Pompei. Langsung dihancurkan oleh Allah. 100.000 orang. 100.000. Nanti coba kan punya HP semua ya. Nanti buka Pompei, nanti muncul itu. Tentang artikelnya, tentang fotonya, mungkin ada video filmnya. Video filmnya. Bahwasanya penyimpangan yang dilakukan itu menyalahi fitrah sebagai manusia. Sebagai apa? Manusia. Bagaimana tidak ya, Pak? Laki-laki itu kan pasangannya perempuan. Pasangannya perempuan. Bagaimana laki-laki dengan laki-laki? Perempuan dengan perempuan. Itu harus kita sosialisasikan, sampaikan terus-menerus. Jangan sampai apa? Ada di antara keluarga kita, ada di antara tetangga kita yang terkena LGBT. Karena yang pertama apa? Karena itu pertama mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu merupakan kalau dalam bahasa elektronik itu virus yang sangat mematikan. Virus yang sangat mematikan. Karena akan menghancurkan generasi selanjutnya itu. LGBT itu. Maka kita dorong, karena kita sebagai umat Islam, majelis ulama yang terus-menerus mengajukan usulan itu, kita dukung dan kita berjaga-jaga. Jaga-jaga apa? Jangan sampai di antara keluarga kita ada terkena virus ini, LGBT. Karena infonya apa? Infonya. Kalau dulu yang terkena imbas ini hanya orang-orang biasa. Infonya yang saya dapat. Sekarang sudah masuk ke mana? Institusi pemerintahan. Bahkan mohon maaf. Ada yang di tubuh tentara dan polisi. Coba bayangkan. Itu saking apanya? Saking berbahayanya itu virus ini. Virus ini. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kalau didapati orang yang berbuat begitu supaya dibunuh. Kalau dibiarkan, apa yang terjadi? Akibat di belakangnya itu. Kalau dibiarkan. Tapi kalau dibunuh kan itu berarti menghentikan pelaku dan menghentikan orang yang akan jadi pelaku di masa yang akan datang. Makanya kira-kira saya tanya Pak, ada yang setuju sama LGBT? Tidak ada kan? Kita normal semua. Yang setuju itu hanya orang yang tidak normal atau otaknya sudah di brainwash, sudah dicuci, atau orang yang sudah pemahaman liberal, kehidupan bebas. Walaupun mohon maaf ya, di Indonesia ini kan sudah sudah pernah terjadi pernikahan silang agama, pernah ya? Silang agama pernah terjadi, pernah di lingkungan artis juga ada kan? Dan itu sudah bertahun-tahun. Di negara kita boleh, ternyata membolehkan. Dalam Islam boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau di bahasa Quran itu wala tankihul musyrikati hatta yu'min.
Jangan kalian menikahi perempuan musyrikah sampai dia beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Bahkan hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada perempuan merdeka tapi musyrik. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahi laki-laki musyrik sampai dia beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan hamba atau budak laki-laki, sekarang tidak ada budak, itu lebih baik bagi kalian daripada laki-laki merdeka yang musyrik. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Sedangkan Allah itu mengajak kepada surga dan ampunannya dengan izinnya. Makanya dilarang menikahi perempuan atau laki-laki yang tidak beriman saja itu tidak larang, apalagi melakukan yang sama jenis. Melakukan yang sama jenis. Jangan sampai azab yang menimpa kepada kaum Sodom, atau azab yang menimpa kepada Pompei itu menimpa kepada kita. Nah, sekarang maka waktunya. Kita mungkin merasa, kan saya sudah tua, tidak lama lagi meninggal. Iya, tapi anak kita, cucu kita, bagaimana? Kan Allah sudah mengingatkan kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah takut orang-orang, apa yang ditakuti? Kalau sekiranya mereka meninggalkan, wal yakhshal ladzina law taraku, sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, maksudnya anak cucu mereka, dzurriyyatan, anak cucu apa? Yang lemah. Lemah apanya? Lemah imannya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya, lemah apa? Lemah hartanya. Tapi yang paling penting dari semua itu lemah imannya. Kita mungkin sudah sepuh ya. Tapi jangan sampai meninggalkan di belakang kita anak cucu yang lemah iman. So, kalau lemah iman dimasuki tentang terutama virus itu tadi, kemudian ada di antara keluarga kita yang kena, Masya Allah, itu musibah. Musibah yang besar. Harus disadarkan. Coba kira-kira lucu enggak, Pak ya? Lucu. Dan itu sudah terjadi, lucu enggak gitu, Pak? Ada jamaah, di dalam jamaah itu orang laki-laki tapi menyerupai perempuan. Ada, Pak? Ada. Bahkan ada yang laki-laki itu saking menghayati perasaan dia seperti perempuan, itu bisa lebih cantik dari perempuan. Bisa lebih cantik dari perempuan. Coba. Dia sholatnya di soft perempuan, padahal dia laki-laki. Tapi dia merasa dia perempuan. Padahal kalau secara fisik itu dia laki-laki. Dan itu kalau dia pakai hanya pakai jilbab yang ini kelihatan. Tapi kan kalau laki-laki punya jakun, kan tidak kelihatan, ketutup jilbab. Apalagi kalau dia pakai cadar atau pakai burdah, tidak kelihatan sama sekali. Apalagi kalau tangannya ini tangan lentik, Pak. Kalau laki-laki tangannya kan tidak lentik, Pak. Tangannya kan kelihatan biasa, kasar gitu. Kalau perempuan kan itu kan lentik-lentik gitu. Tapi ada itu karena dia merasa dia itu perempuan sampai berdandannya lebih cantik daripada perempuan. Mohon maaf, Pak ya, di Jawa Timur atau Jawa Tengah itu ya, yang ada mubalighah itu kan perempuan. Ternyata diselidiki dia laki-laki. Coba.
Itu virus LGBT itu sampai seperti itu. Dia sudah ceramah kemana-mana, pengajian kemana-mana, ternyata dibongkar dia bukan perempuan, laki-laki. Laki-laki yang berdandan perempuan. Tapi suaranya bisa suara perempuan. Jadi kira-kira bahayanya besar atau tidak, Pak? Atau besar sekali? Besar sekali itu bahayanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan kaum Nabi Lut itu di 4 tempat, di surat Al-A'raf, di surat Hud, di surat Asy-Syu'ara, di surat An-Naml, dan akhirnya itu ditutup dengan wa amtarna 'alaihim matara. Kami hujani mereka dengan batu. Fasa'a matarul mundarin. Maka seburuk-buruk hujan itu bagi kaum yang telah diperingatkan. Seburuk-buruk hujan ya hujan batu itu. Hujan batu. Kalau hujan air ya alhamdulillah. Paling kalau kita tidak pakai jas hujan atau naik motor sedikit sakit gitu ya. Kalau hujan batu itu Masya Allah bisa hancur rumahnya. Kalau kita naik motor kena hujan batu ya bisa berhenti tengah jalan itu. Nah itu tentang LGBT. Dan sekarang kemarin yang nonton final Piala Dunia siapa? Banyak nonton ya? Banyak nonton ya? Itu kan sebenarnya secara politik Argentina dan Spanyol ya. Kalau saya tidak nonton, santri yang nonton sebagian. Final Piala Dunia itu. Semuanya berharap agar Argentina, kalau orang-orang Islam, kalah. Kenapa? Karena Argentina itu mempresentasikan Israel. Kalau Spanyol, sejarahnya kan dulu Spanyol menjadi peradaban Islam. Dan sebagian warga Spanyol itu mendukung kebebasan Palestina. Itu secara sepak bola harusnya. Tapi secara politik itu sesungguhnya perang pemikiran di situ. Perang pemikiran. Alhamdulillah dimenangkan siapa, Pak? Spanyol. Nggak tahu berapa skornya itu. 1-0. Nah itu nonton berarti itu. Saya tidak nonton karena dimulai jam 3 katanya ya. 3 atau jam 4. Itu sungguhnya dibalik itu, kenapa orang umat Islam tidak boleh mendukung Argentina? Karena dia banyak simbol-simbolnya itu simbol Israel. Saya kasih contoh Pak ya. Nanti coba diteliti bendera Argentina Pak. Di HP nanti ya. Sebelum saya tutup. Nanti perhatikan yang punya HP buka bendera Argentina. Itu kan gambarnya matahari ya aslinya ya. Tapi kalau dibuka, itu gambarnya adalah 3 laki-laki berpelukan. 3 laki-laki. Apa itu 3 laki-laki berpelukan? Kalau dalam Freemasonry itu ada satu ajaran Yahudi. Itu laki-laki penyuka laki-laki. Freemasonry. Makanya lambang itu dimasukkan dalam bendera Argentina itu. Argentina. Tapi alhamdulillah bersyukurnya Argentina kalah dengan Spanyol yang menang. Kalau Argentina menang, Pak, itu merasa menang itu Israel itu. Menang dari siapa? Dari umat manusia seluruhnya. Bapak tahu ya berita yang terbaru, Pak? Berita terbaru apa? Israel sekarang sedang menggempur habis-habisan pemukiman Palestina itu. Yang terbaru. Baik pemukiman yang masih utuh ataupun kem-kem yang tenda-tenda itu. Dan berita tidak masuk kan, Pak? Kenapa berita tidak masuk? Yang memberitakan sudah tidak ada. Sudah mati.
Kenapa sudah mati? Karena orang-orang Israel itu yang sekarang itu sasarannya bukan hanya orang Palestina, semuanya. Sasarannya mau ada wartawan dari Inggris, Perancis, mau dari mana, mereka tidak peduli. Yang penting berita tentang negara mereka tidak muncul. Makanya sekarang tidak ada berita tentang keburukan Israel. Karena yang memberitakan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Makanya kalau saya pribadi Pak, kalau saya setiap sholat subuh, walaupun di Al-Ikhwan itu kan tidak kunut jahar ya, tapi saya selalu kunut nazilah. Selalu saya doakan, Allahumma al'an kafaratal yahudal ghasibin alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Selesai itidal itu, saya tidak langsung sujud. Berarti saya berdiri lama untuk kunut nazilah itu. Ya Allah, hancurkan kaum Yahudi yang mereka itu sudah menghalangi dari jalanmu, mendustakan Rasulmu, dan membunuh para wali-walimu. Itu selalu, secara pribadi saya selalu, kalau imam saya baca itu. Walaupun tidak dijaharkan. Ini tanya-tanya santri itu. Kalau pas itidal pasti saya agak lama itu berdirinya. Karena saya selalu membaca itu. Tidak bisa membantu yang lain, tapi bantu dengan itu. Karena sampai saat ini, saudara kita itu masih dijajah. Bukan hanya dijajah, mau digenosid, mau dihapuskan oleh Israel. Maka kita kan masih enak-enak saja Pak ya. Masih dengar kajian sambil tertawa, belakang-belakang tertawa itu, bercanda sambil sentil-sentil telinga itu kan, yang kelihatan dari sini. Habis selesai kajian ini, kita masih bisa sarapan pagi sambil bergurau itu kan. Tapi bagaimana keadaan kondisi saudara kita tidak tahu. Karena beritanya sudah tertutup semua. Yang bisa kita lakukan dari jauh ini ya tadi itu, berdoa. Kata Nabi, doa uslahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka jangan sampai lupakan satu hari pun untuk mendoakan saudara kita di sana itu. Satu hari pun. Karena itu merupakan nanti pembela kita ketika saudara kita menuntut nanti di akhirat. Orang-orang Palestina kan sebagian sudah menuntut itu. Menuntut kepada saudara-saudaranya seluruh dunia untuk datang membantu mereka. Tapi yang datang kan hanya apa? Makanan, minuman. Yang dibutuhkan mereka itu bukan makanan, minuman saja itu. Yang dibutuhkan adalah perlawanan terhadap Israel yang membawa senjata itu. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini tentang khususnya LGBT itu kita sampaikan kepada ahli keluarga kita agar jangan sampai ada di antara keluarga kita yang terkena LGBT. Tetangga kita itu. Kalau dulu bahasa kita Pak ya, yang tahun 80, 90, 70 itu kan pasti dengar kata bencong itu ya. Bencong itu laki-laki yang dia menyerupai perempuan gitu aja kan. Kalau sekarang kan bahasanya baru. Apa itu? Boti. Ada singkatannya itu kan? Apa singkatannya itu? Boti. Nah, nanti cari tahu sendiri. Boti. Apa itu kok? Kata-kata boti itu. Nanti tahu saja. Awalnya itu botol kalau tidak salah. Botol apa gitu. Maka semoga yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan kita jangan sekali-kali mendukung LGBT 1% pun. Harus kita tolak sekuat tenaga kita dengan lisan pikiran kita agar Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab khususnya di kampung kita, di negeri kita dan umumnya kepada seluruh negeri diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.